Gimana kabar? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, meski dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, untuk mengawali pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Ratna, pimpin doanya. Doa mulai. Ini kita akan belajar tentang perbandingan dua buah besaran. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan. Perbandingan itu contohnya seperti apa? Perbandingan seperti apa, Juna? Misalnya perbandingan banyaknya buah apel dan buah jeruk. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini sudah lihat seperti di layar. Jadi kita akan mempelajari tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Selain itu kita juga akan belajar debit, volume, dan waktu. Nah, untuk mempersingkat waktu, Yana akan melanjutkan langsung ke materi intinya. Nah, kita akan belajar yang pertama. Nah, pada gambar 1, kalian dapat melihat apa? Orang lari. Orang berlari. Orang lari. Bukan dengan orang berlari. Hubungan antara jarak dan waktu. Nah, jadi yang di dalam peristiwa atau saat kita berlari, kita akan melihat dua perbandingan antara jarak dan waktu. Jadi kita menempuh jarak berapa dalam waktu berapa. Agar lebih mudah, kita akan menampilkan sebuah kasus. Nah, contoh kasus yang serupa dengan gambar 1. Dan hasil dari perbandingan antara jarak dan waktu kita dapat mengukur seperti gambar berikut. Nah, yang pertama kita cari adalah kita bayangkan gambar si Koko bersepeda. Jadi jaraknya 6 km. Lalu waktu yang dibutuhkan Koko. Waktu yang dibutuhkan Koko berapa? Nah, dari jam 7 sampai jam 7.20. Itu berapa menit? 20 menit. 20 menit. Waktunya itu adalah 20 menit. Nah, dari sini kita bisa mencari perbandingan jarak dan waktu yang akan menghasilkan kecepatan. Ya? Nah, di sini kecepatan yang diminta adalah kilometer per jam. Jadi selain kalian memahami soal, kalian harus melihat satuan yang digunakan. Nah, di sini kita lihat satuan pada gambar. Jaraknya sudah dalam bentuk kilometer. Waktunya sudah? Belum. Nah, berarti waktunya juga harus dirubah menjadi jam. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi kecepatan itu adalah perbandingan jarak dan waktu. Jadi kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Selanjutnya kita ketahui jarak 6 km. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah adalah 20 menit. Tapi karena di satuan di sini itu kilometer per jam, berarti 20 menit kita rubah menjadi jam. Sehingga itu 20 per 60 jam. Sama dengan 1/3 jam atau 1/3 jam. Sehingga kita dapat menentukan kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi 6 dibagi 1/3. Nah, dalam pembagian bilangan pecahan, itu angkanya bisa ditukar. 3 naik ke atas, 1 naik ke bawah, dan tandanya berubah menjadi kali, seperti pada pembelajaran sebelumnya. Sehingga 6 dikali 3 dibagi 1. Kecepatannya adalah 18 km per jam. Kesimpulannya adalah kecepatan merupakan hasil perbandingan dari jarak dengan waktu. Nah, agar kita lebih memahami materi ini, ayo kita coba soal terlebih dahulu. Nah, ayo kita kerjakan. Silakan dikerjakan. Ya, Juna nomor 1. Silakan Juna. Jadi di sana diketahui Juna berangkat menaiki motor dari jam 10 sampai 10.30. Berarti waktunya 30 menit. Jika dijadikan ke jam, maka sama dengan setengah jam. Lalu untuk jarak yang ditempuhnya itu 20 km. Berarti karena yang ditanya kecepatan,
kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berarti 20 dibagi setengah. Karena tadi kan kalau dibagi setengah itu duanya di bawah atas, satunya di bawah. Berarti 2 dikali 20 dikali 2 sama dengan 40 km per jam. Oke, jawabannya sangat bagus, Juna. Kita lihat di gambar 2 sekarang. Pada gambar 2 ini kita lihat apa? Ada anak yang menyalakan keran. Nah, ada anak yang menyalakan keran. Berarti dia sedang mengisi sebuah bak. Nah, kita lihat kasus yang serupa dengan gambar 2. Ini soalnya sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran 40 kali 50 kali 30 cm. Jadi panjang 40, lebar 50, dan tinggi 30 cm. Akan diisi dengan air keran hingga penuh. Jika waktu yang dibutuhkan dalam mengisi bak mandi adalah 3 jam, tentukanlah debit air keran tersebut. Jadi di sini kita menggunakan perbandingan antara volume dengan waktu. Yang pertama kita cari adalah volume. Nah, yang akan perlihatkan di gambar. Karena di sini bak mandinya berbentuk balok dengan ukuran sebagai berikut. Nah, kenapa di sini dalam bentuk desimeter? Kita ingat di satuan atau besaran. Jadi volume itu merupakan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga satuannya itu pangkat 3 atau kubik. Jadi di sini sentimeter kubik nanti. Itu volume dibagi waktu. Kita sudah ketahui volume sama dengan 60 liter dan waktu sama dengan 3 jam. Nah, dari hal tersebut kita bisa menghitung debit. Debit sama dengan volume per waktu. Sehingga 60 dibagi 3 sama dengan 20 liter per jam. Ada yang mau ditanyakan? Tentang debit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau sudah mengerti, jadi kesimpulannya debit itu apa? Debit adalah perbandingan Debit volume sama dan waktu. perbandingan volume dan waktu. Oke, jadi debit itu adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Nah, agar kita lebih jelas dengan materi debit, seperti kecepatan tadi, ayo kita kerjakan beberapa contoh soal tentang debit. Sudah selesai, anak-anak? Nah, ayo kita bahas sekarang. Siapa yang mau menampilkan pekerjaannya? Habis itu cari volumenya. Itu caranya debitnya dikali waktu. Jadinya 75. Oke, Queen Bee. Terima kasih, Queen Bee. Jawabannya sudah benar. Jadi kesimpulan yang kita pelajari tentang pembelajaran tadi. Kalau mencari kecepatan untuk jarak dan untuk volume, rumusnya sama, yaitu kalau untuk jarak berbanding dengan waktu, kalau untuk volume berbanding dengan waktu. Oke, Judah. Jadi dari pembelajaran ini kita tahu bahwa kecepatan itu merupakan hasil dari perbandingan jarak dan waktu. Dan debit itu merupakan hasil perbandingan volume dan waktu. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak kerjakan tugasnya. Nah, sebelum kita tutup, kita doa dulu untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kita kesehatan. Ayo sekarang Juna yang pimpin doa. Kita berdoa. Oke, terima kasih semua. Ingat, jaga kesehatan, rajin olahraga, dan tetap semangat.